Saya, Yasha Vina Nayada dengan NPM A1L023068 dan saya, Giskaida Antahara dengan NPM A1L023070. Baik, topik yang akan kami bahas yaitu mengenai Social grace atau etiket sosial. apa itu social grace? Social grace atau etiket sosial mengacu pada tata krama dan sikap yang diterima dalam suatu kelompok sosial, termasuk dalam hubungan interpersonal yang terjadi dalam proses konseling. Tujuan social grace. Tujuan dari social grace dalam konseling bukan hanya untuk meningkatkan kualitas hubungan antara konselor dan klien, tetapi juga untuk memastikan bahwa konseling dapat berjalan dengan lebih efektif, beretika, dan profesional. Adapun tujuan utama menurut para ahli yang pertama itu Corey 2016 membangun hubungan terapeutik yang kuat melalui empati dan kesabaran. Yang kedua itu menurut Gerdar 2012 yaitu membangun kepercayaan melalui kesopanan dan empati. Selanjutnya menurut Charkhoff 2009 menggunakan komunikasi efektif melalui keterampilan interpersonal. Yang selanjutnya Rogers 2016 menciptakan lingkungan yang aman dan hormat melalui empati. Yang selanjutnya ada hubungan dengan social grace. Social grace berhubungan erat dengan kemampuan konselor dalam menjaga sikap profesional. Seorang konselor harus memiliki kemampuan untuk menanggapi klien dengan penuh perhatian dan rasa hormat, terlepas dari latar belakang atau perbedaan yang ada. Faktor-faktor dalam social grace. Yang pertama, pengaruh pendidikan dan pelatihan. Pelatihan keterampilan komunikasi yang efektif, mendengarkan dengan empati, serta bersikap hormat terhadap klien yang berasal dari latar belakang yang berbeda sangat penting untuk meningkatkan social grace seorang konselor. Yang selanjutnya, pengaruh pengalaman pribadi dan latar belakang sosial. Pengalaman sosial yang diperoleh selama masa kecil, keluarga, dan interaksi sosial sehari-hari sangat menentukan cara seorang konselor berinteraksi dengan klien. Konselor yang latar belakang sosial yang baik dan menghargai nilai-nilai sopan santun akan lebih mudah mengembangkan social grace dibandingkan mereka yang tidak mendapat pengalaman sosial yang memadai. Pengaruh lingkungan profesional dan supervisi. Pengawasan yang baik dalam proses konseling melalui supervisi sangat membantu konselor untuk mengevaluasi dan meningkatkan keterampilan interpersonal mereka. Adapun upaya peningkatan social grace dalam diri konselor. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Cara untuk meningkatkan social grace adalah dengan melibatkan mahasiswa atau calon konselor dalam simulasi konseling yang konstruktif, hingga konselor dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam berinteraksi dengan klien dan memperbaikinya. Yang kedua, pengembangan kesadaran diri. Mereka harus mampu mengevaluasi sikap, nilai, dan perilaku mereka sendiri dalam berinteraksi dengan klien. Ketiga, penerapan supervisi yang efektif. Konselor diberi kesempatan untuk membahas kasus-kasus yang mereka tangani dan menerima umpan balik mengenai cara berinteraksi dengan klien. Yang keempat, menghargai keanekaragaman dan budaya. Konselor perlu diberi pelatihan tentang bagaimana berinteraksi dengan klien dari berbagai latar budaya dan sosial yang berbeda. Dengan memahami ini, konselor akan lebih peka terhadap kebutuhan klien dan lebih mampu berinteraksi secara empatik. Baik, penutup dari materi kita adalah social grace adalah kunci keberhasilan dalam interaksi sosial. Social grace bukan sekedar etika atau tata krama biasa, tetapi keterampilan sosial yang membantu kita berkomunikasi yang lebih baik, menjalin hubungan yang positif,
dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Setiap senyuman, ucapan terima kasih, dan setiap tindakan yang kita lakukan akan membangun citra yang positif dan memperkuat hubungan sosial kita.